Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masih lembur aja dul. Nggak lembur ini, bantuin saudara mau nikahan. Nggak apa-apa, dia handle sendiri. Lu nggak pernah denger WO tak? WO, iya ya, Iya, wedding organizer. iya ya. Kenapa nggak pakai WO ya? Lah itu dia makanya. Aduh, lu ada nggak kenalan WO? Banyak bro, cuman kayaknya gue kasih lu yang terbaik aja lah ya, versi gue ya kan. Boleh, Daripada boleh. ribet kita ya kan. Boleh diundang ke sini, boleh nggak? Diundang ke sini. Hah? Boleh dong. Lu butuhnya cepat. Oh iya dong. Oh ini ya udah catet-catet siap. dong. Kita panggil aja ya langsung ya. Mona. Salah password kayaknya ya. Cici kecil, cici kecil. Nah, ini gitu kan. Ini nih, ini mah gue sering lihat di sosmed. Serius Iya. bro. Cici kecil bukan sini? Dia tahu dong. Iya kan? Dia tahu dong. Iya. Waduh, iya. Jadi kebetulan teman lembur kali ini kita nggak lembur berdua lagi ya. Sekarang kita ditemenin sama Mona alias Cici Kecil. Wah, thank you banget nih Mon kalau udah datang ke sini. Nih teman gue lagi butuh bantuan nih. Iya nih, gue mau tanya-tanya nih soal WO, Ci. Boleh. Dijawab semua sampai tuntas. WO tuh gimana sih sebenarnya? WO tuh ngapain aja sih? WO ngapain aja? Ah. WO itu membantu klien hari H untuk melaksanakan weddingnya mereka. Oh. Gitu. Tapi WO tuh macam-macam. Mm-mm. Ada yang dia cuma di hari H doang. Mm-mm. Ada juga yang dia tuh bantu di preparation. Hmm. Kalau yang bantu di preparation biasa sebutnya wedding planner. Wedding Tapi planner. kalau yang hari H doang sebutnya wedding organizer gitu. Oh, baru gitu. tahu tuh. Duh, Dan yang berbeda ya. apa Mona ini punya WO atau wedding planner nih? Aku punyanya wedding planner. Oh, wedding planner. Iya. Oh, oke, berarti lebih full package gitu ya. Iya, lebih detail Lebih kerjanya, detail. lebih banyak yang dikerjain. Oh, I see. Oke. Terus apa lagi, Yos? Mau nanya apa lagi lu? Nih mumpung ada orangnya nih. Susah nih, jadwalnya banyak nih. Ini gue gak tahu nih, saudara gue tuh pengennya ada ngundang penyanyi atau artis gitu loh di nikahannya. Ngeri. Bisa nggak sih kalau kayak gitu tuh? Sultan ya saya lihat-lihat ya. Prinsipnya kalau ngundang artis itu kita tahu bahwa mereka itu biasanya memang punya kebutuhan yang berbeda daripada kita orang umum gitu. Biasa mereka satu pasti butuh privacy. Nah, kedua mereka biasanya punya request khusus buat mereka perform. Kalau misalkan artisnya itu penyanyi, biasa dari sisi sound system, mic-nya itu memang mereka maunya khusus. Nah, terus kadang-kadang juga mereka ada permintaan untuk kayak makanan. Misalkan kayak air mineralnya maunya merek A aja atau B aja. Tapi kalau ngundang artisnya bukan penyanyi, misalkan kayak stand up comedian gitu ya, kita sebutnya kan mereka ini kan guest star gitu ya. Mungkin Iya. yang dibutuhin lebih ke ruangan aja gitu. Jadi biasa ya yang kita sebut sebagai artis atau guest star itu mereka punya riders. Nah, riders inilah yang memang harus dipenuhin gitu. Kadang ribet gak sih riders artis itu tuh? Ngomong profesionalnya tidak ribet. Profesional enggak? Enggak, karena gini, kalau kita kan sering dengernya kalau pada saat mereka konser gitu ya, artis konser tuh biasa kan ada ridersnya tuh yang ribet-ribet gitu kan, maunya mobilnya minimal Alphard gitu, yang jemput atau apa gitu. Pada saat acara wedding kan kayaknya cuma nyanyi 1-2 lagu mungkin gitu ya. Apakah ridersnya tetap se-complicated itu kah gitu? Iya, riders biasanya buat guest star itu kalau yang penyanyi antara dia manggung di wedding sama manggung di konser pasti beda. Tapi biasanya mereka tetap punya riders sih, dan ridersnya itu pasti tidak umum. Bukan kayak band biasa bisa penuhin gitu. Itu memang kayak
harus ada lagi yang ngurusin memang profesional sound systemnya, mic-nya tuh pakai yang apa gitu. Spesifik Jadi tetap banget ya. jadi tetap bakal lebih kompleks daripada yang ketika mereka band-band biasanya nyanyi sih. Oke. Iya. Tapi memang bener ya Yos ya, memang harus begitu sih gitu. Iya, iya. Karena ya kebayang nggak sih lu sekarang zaman sosial media jelek dikit nongol di TikTok gitu kan, Iya, habis karir viral. si penyanyinya gitu kan. Bener-bener. Nah itu dia makanya Netizen. itu dia Netizen budiman sama nih. kayak kita nih di Beat Q Pro juga sama kayak gitu. Kadang tuh kita dihadapkan di situasi dimana ini nggak bisa yang murah-murah aja gitu kan, cuma buat ini doang, denger lagu apa segala macem gitu. Ya kalau memang cuma buat background musik fine aja Iya, gitu kan. iya. Tapi kebayang nggak kalau misalkan nanti ke depannya lu mau ngundang artis standarnya kayak gitu, terus artisnya lu paksa-paksa gitu kan, dia nyanyi di situ aja gitu, lu kepikir nggak sih gitu efeknya panjangnya kayak gimana gitu kan, Iya. parah gitu. Jadi Bener. ya itu kita nggak berani sembarangan rekomen audio system ke orang-orang kayak lu pakai ini aja gitu kan, asal murah aja Yang kan gitu. penting murah biasanya. Wah kita nggak deh Ada. gitu loh, mendingan nggak usah gitu. Jadi kita tuh selalu saranin yang idealnya aja sesuai dengan budget dari customernya gitu kan. Mirip-mirip sih ya sama WO kan juga kayak gitu Iya. nggak sih? Iya benar. Iya kan? Kita ada tuntutan harus ya kan wedding itu kan personal banget ya, customize gitu. Jadi memang permintaan setiap pengantin tuh pasti beda. Beda-beda, Walaupun iya. mungkin Betul, hotelnya sama, Betul. venue-nya sama, jumlah pax-nya sama, tapi konsep acaranya beda, pasti permintaannya juga beda. Apalagi ya itu kan seumur hidup sekali kan. Nah, Iya, gitu loh. pastinya mau yang Terbaik. terbaik. Nah, Iya, bener iya, banget iya, itu. bener. Nah, ngomong-ngomong soal dari tadi kan WO dan wedding planner gitu ya. Coba deh Mona ceritain sedikit dong gitu. Kok bisa nyemplung ke dunia wedding planner gitu dari sekian banyak industri ya di Iya. dunia gitu kan. Iya. Mulai dari industri service aja tuh banyak banget kan gitu kan. Iya. Unik sih bisa kenapa nyasarnya WO ya. WO gitu. WO dan wedding planner gitu kan. Oke. Gimana tuh? Jadi sebenarnya tuh awalnya nggak sengaja karena lagi kuliah. Terus pada saat itu cuman kayak pengen punya uang jajan sendiri. Pengen punya uang jajan sendiri. Terus akhirnya aku masuk di salah satu wedding planner yang cukup besar. Gitu. Jadi waktu itu wedding planner yang aku kerja itu banyak nanganin orang-orang dari yang kalangan sosialnya tinggi. Gitu. Jadi aku banyak belajar di sana sih ya. Dulu atasan aku yang dulu tuh suportif banget juga buat ngajarin gitu. Awalnya dari sana sebenarnya. Jadi kayaknya nggak ada deh anak yang punya cita-cita mau bangun subuh di weekend dan tidur malam di weekend tuh kayaknya nggak ada menurut aku ya. Itu bukanlah sebuah cita-cita gitu. Jadi purely memang beneran nggak sengaja aja sih ketemu profesi Selamat ini. pagi Kak, call time jam segini. Iya. Morning call. Morning call. Morning call-nya udah bukan morning call ya, subuh call ya. Karena jam 2, jam 3 gitu kan. Iya, Nggak gitu. tidur itu ya. Iya. Berarti Mona sempat ngerasain kerja ngikut WO lain kan gitu Iya, ya betul. berarti. Oh, Betul. Jadi aku kerja dulu sama orang sebelum akhirnya aku jadi leader dan punya sendiri gitu. Berapa Iya, lama iya. tuh? Sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun. Mm-mm. 3-4 tahun itu memang bukan waktu yang singkat ya, 3-4 Iya, tahun ya. iya. Gitu. Makanya Ya udah berpengalaman lah itu. iyalah gitu kan, dari 3-4 tahun itu berarti nggak cuman dari segi pengalaman, berarti kan modal juga kekumpul lah gitu ya nggak sih, Ya, ilmu. ilmunya. Nah gitu. Nah apa namanya, mulainya tuh dengan modal berapa sih gitu kalau untuk teman-teman yang mau berkecimpung gitu, siapa tahu ya kan. Iya. Iya, penting nggak gitu, maksudnya harus modal gede dulu gitu atau gimana gitu? Iya, perlu. Aku pemikiran aku mungkin agak beda dengan orang-orang yang punya bisnis di luar sana. Aku percaya semua usaha, semua pekerjaan itu butuh modal. Jadi kalau ditanya butuh modal apa enggak, iya butuh modal. Nah tapi butuh modalnya itu berapa, kayaknya itu based on di kota mana ya kalau WO ya. Karena kan tarif harga WO tuh di kota-kota yang di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan tuh pasti beda. Pasti gitu. beda, Tapi
aku harus ngomong memang awalnya kita perlu invest di beberapa barang sih. Barang-barang standar yang diperluin di WO tuh harus ada. Itu pertama gitu. Kedua, menurut aku juga butuh laptop sama butuh gadget sih ya, handphone buat komunikasi gitu. Jadi kayak nggak bisa dan kayak ya modalnya nol gitu kan, bilang kayak kalau jasa modal dengkul. Menurut aku modal dengkul nggak bikin jadi kemana-mana. Realistisnya tetap butuh laptop. Harus ada. Lu telepon dah orang itu pakai dengkul lu. Nah itu dia, nah ya tetap harus telepon, harus WhatsApp gitu kan gitu. Terus harusnya modal lainnya adalah berpenampilan menarik gitu. Karena kita mau ketemu orang, first impression, memperkenalkan company kita nggak bisa dengan yang kayak salah kadarnya ya. Tetap harus profesional Tetap ya harus looks-nya. profesional, bener. Karena kita kan kerja di bidang profesional. Iya, betul. First impression itu Penting benar. banget. Ada yang ini nggak sih customer Mona udah dari sebelumnya gitu ya, terus jadi customer lagi gitu, Oh ada. kawin 2 kali gitu. Mungkin konsepnya bukan nikah 2 kali ya, tapi keluarganya mempercayakan semua anak-anaknya sama aku gitu. Jadi kayaknya bukan nikah 2 kali. Nggak, kalau nikah 2 kali kayaknya saya yang takut ya. Sebenarnya kan pertanyaannya dia tuh mancing ya. Iya. Jangan. Kasihan klien. Aku semua puji Tuhan baik-baik semua. Apa Yos, kalau bahasa anak sekarang tuh apa namanya? Privilege ya. Penting nggak sih mulai bisnis itu harus pakai privilege dulu gitu? Privilege-nya apa dulu nih? Tapi kalau aku realistis ya. Aku realistis, menurut aku privilege butuh sih. Tetap butuh ya. Tetap butuh privilege. Bukan berarti yang nggak punya privilege itu nggak bisa memulai gitu ya. Tapi kalau aku berangkat dari aku memang punya privilege gitu. Aku dibesarkan di keluarga yang lebih dari cukup gitu. Kita nggak mewah-mewah, nggak foya-foya, tapi setidaknya pada saat itu kalau misalkan aku belum berhasil pun aku masih bisa makan di rumah gitu. Aku tuh bukannya kayak kalau aku nggak menghasilkan aku nggak makan gitu. Jadi aku pada saat memulai apapun yang aku kerjain, aku punya backup. Aku masih bisa makan di rumah sekalipun kalau itu cuma makan Indomie. Apalagi kalau aku nggak cuma dikasih makan Indomie gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak apapun yang terjadi aku tabrak aja. Berani aja dulu gitu. Karena jadi pikirannya tuh nothing tulus. Berarti kan privilege-nya Mona ini lebih ke ini ya, ibaratnya punya nyawa 9 nih gitu loh. Kalau misalkan gagal, gue masih bisa makan Indomie di rumah. Iya benar. Gue gagal, gue nggak kehujanan. Iya gitu. benar. Biasanya gitu nggak sih bro? Kalau orang yang nekat gitu dan ya udah nothing tulus aja gitu. Biasanya emang maksimal sih. Iya gitu sih. Nggak sih? Bener. Gitu. Iya, Gue kerjain yang terbaik aja nih, nothing tulus aja nih. Iya. Udah mati-matian aja. Udah mati-matian aja. Iya, Tapi memang makanya nggak dipungkirin ya kenapa aku bisa mati-matian banget. Kayak ya udah gitu ya, kalau orang bilang cacing-cacing naga-naga, karena aku tahu gitu di belakang aku masih punya keluarga yang sanggup kasih aku makan. Jadi pada saat itu kan eagernya adalah gimana caranya menghasilkan, bukan bagaimana caranya bertahan hidup. Beda konteks gitu jadinya. Iya benar. Tapi keluarga awal ngedenger Mona mau buka WO nih gitu, setuju nggak tuh kayak lu gue udah capek-capek kuliahin lu gitu kan, udah kerja aja sama orang gitu, kayak ada kayak dialog seperti itu nggak sih tuh di keluarga tuh? Enggak. Aku tuh bersyukur banget, puji Tuhan banget punya keluarga yang suportif banget. Maksudnya anaknya mau bikin apa, mau kerjain apa, mereka support. Pasti ada lah, maksudnya konflik orang tua dan anak itu kan banyak ya. Ada lah pasti at some point, mungkin dari 10 poin nggak semuanya disupport gitu. Tapi kalau aku boleh flashback ke belakang, 80% sih yang aku mau kerjain disupport sama mereka sih. 20%-nya apa tuh? Itu kayaknya di sesi selanjutnya. Sampai episode sendiri ya. Oke. Mungkin bisa Mona ceritain sedikit gitu ya, susah senangnya punya bisnis WO tuh apa sih gitu? Apakah
pada saat mulainya gitu, Ketemu orang banyak. ketemu orang banyaknya, diomelin kan apa-apa gitu kan. Ya siapa tahu ya gitu kan, namanya kita service gitu kan pasti ada customer yang ibaratnya apa tuh dari keluarga sebelahnya tuh gitu. Gitu ya kan. Bawel nih gitu-gitu gitu. Biasanya kan di wedding it's a normal thing lah gitu kan, ada yang iya. padahal bukan keluarga dia, bukan anak dia yang merit, tapi dia yang paling bawel gitu tuh. Iya. Biasanya ada tuh yang kayak gitu-gitu kan. Nah, susah senangnya apa sih gitu. Ini lagi curhat ya, pengalaman ya. Sorry, nggak ada ya. Jadi, Kalau aku susahnya lebih sedikit daripada senangnya. Kalau susahnya itu aku lebih ke waktu sama keluarga sih. Kan aku kan berarti practically di lapangan itu aku kerja tuh dari Senin sampai Minggu. Karena banyak kan eventnya kan di Sabtu Minggu. Betul. Tapi kan preparationnya kan Senin sampai Jumat gitu. Jadi itu membagi waktu biar bisa spend time sama keluarga, bisa kayak temenin bonyok makan gitu, kayak bisa celebrate acara keluarga bareng-bareng tuh itu kadang susah. Itu kadang susah gitu. Jadi kayak aku kayak tahun ini pun puji Tuhan ini berkat sih ya. Jadi di hari kedua Imlek tuh aku ada event. Oke. Jadi kan biasanya kan 3 hari pertama tuh masih sibuk ya, masih berkunjung gitu. Kalau Iya, ini tuh iya. aku hari pertama doang itu juga udah dengan kepala yang terpecah belah pikirannya karena besoknya mau event gitu Iya, kan. Gitu. Kalau susahnya sih aku rasa itu ya. Kalau manajemen orang, aku rasa di semua pekerjaan yang masih berhubungan dengan orang, apapun profesi kita bakal tetap susah. Iya sih. Gitu, karena kan kita berhadapannya sama orang, bukan barang, bukan iya, benda gitu. Jadi ya memang pekerjaan ini kan semuanya mengandalkan orang nih. Ngatur tim juga orang, ngatur orang yang merit juga orang gitu. Jadi memang ya itu kayak biasain aja sih. Iya. Kalau senangnya lebih banyak menurut aku. Oh, apa nih? Senangnya kayak Senangnya nih. eh, Dijodoh-jodohin. Oh enggak ya? Anak saya pertama kan udah nikah, yang kedua belum nih. itu salah satunya. Iya. Iya kan? Iya. Itu salah satunya. Mulutnya lumes banget. Berarti sekarang apa namanya poise management ya? Iya. Poise management ini berarti sudah total ada berapa orang di dalam poise management ini? Kita jumlah kru di hari H itu in total kita punya 30 anak. 30. Banyak loh. Banyak ya. Iya, karena kan kalau kru kan nggak selalu. Jadi kita mempersiapkan kalau kita ada event back to back atau memang sehari tiba-tiba ada 2 event. Karena pada dasarnya pasti nggak semua anak bisa event di setiap minggu. Ya, capek lah pasti. Iya, Dan bener. kadang ada waktu keluarga atau Iya. paham. Iya, jadi kalau kru di hari H sih kita ada sampai 30. Kalau yang di back office-nya itu di bawah 10. Oh, back Termasuk office itu. aku sendiri, Iya. gitu. Oke. Barangkali ada lowongan di poise management. Ya bos bercanda ya bos bercanda. Freelance bisa kan? Iya, Terus apa mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Iya, Bos ya. Pertanyaan terakhir dari dunia WO itu lumrah nggak tuh yang namanya lembur tuh? Oh jelas, kerja Jelas, kita itu ya. kan lebih daripada 12 jam ya. Tapi dibayar ya lemburnya. Nah, Gimana tuh? kalau di dunia event itu hitungannya proyekan. Oh, Gitu. project. Jadi hitungannya Iya. project gitu. Jadi kayak kita kontrak sama klien juga bukan berapa bulan lamanya, tapi ya by deadline-nya kapan gitu. Terhindarkan nggak sih lembur di dunia WO? Sulit. Mustahil ya kayaknya ya. Sulit. Mustahil Kalau 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 gitu. di back office-nya, kalau di office everyday-nya masih bisa di manage sebenarnya waktunya. Nah, biasanya tuh. Tapi yang weekend-nya sulit sih. Nah, biasanya tuh gara-gara apa? Lembur di dunia WO tuh gara-gara apa? Kayak lemburnya tuh cuman pas mendekati hari H-nya gitu kan ya. Mm-mm. Which is itu lumrah menurutku gitu kan. Mm-mm, Tapi kalau misalkan sebelum-sebelumnya gitu apakah orang back office-nya juga ngalamin lembur juga kah atau gimana gitu? Itu kita sering alamin itu sih. Kalau udah di bulan berber itu kan kayak weddingan jadwalnya jauh lebih padat ya.
schedule-nya lebih rapat-rapat gitu. Nah itu sangat possibility-nya weekdays lembur itu sangat tinggi gitu, karena eventnya kan back to back gitu, kadang ada terus kita ada event weekdays, ada event weekend gitu. Tapi kalau lagi di bulan kayak gini nih, bulan puasa terus Idul Fitri gitu ya, itu memang cenderung event tuh lebih bukan peak season-nya lah, lebih sepi. Nah itu di kantor lebih sehat, jadi bisa tenggo gitu. Kalau tenggo pun nggak bikin kerjaan jadi keteteran. I see. Jadi kesimpulannya Mona ini tim lembur atau tim non lembur nih? Lembur nih. Tim lembur. Aku tim lembur. Sama sama gua berarti. Ya. Lu belum ada temennya di sini, Bro. Lu belum ada temennya di sini, Bro. Soalnya kan aku juga ngerjain beberapa hal gitu, dan memang karena aku kebetulan introvert, kerja malam ketika Gak percaya. Nah kalau itu sama kerja malam sendiri kan lebih fokus ya biasanya kan. Iya bener. Lebih kayak aku tipe yang kalau kerja sendiri untuk beberapa hal tuh lebih enak gitu daripada rame-rame gitu. Dan malam pasti malam ketika udah sunyi banget ya. Betul. Maksudnya Malam tuh. udah jauh dari bunyi handphone juga kan. Betul. Gitu. Emang lebih keluar idenya sih kalau malam ya. Kalau orang-orang kreatif. Jauh lebih pintar kok. Jauh lebih pintar dan tiba-tiba jadi jauh merasa lebih cantik. Kalau udah malam tuh kayak jauh lebih positif gitu daripada siang. Oh, berarti pantesan gua malam-malam tuh kalau lagi sikat gigi. Penonton setia teman lembur, thank you banget udah nemenin kita di sini, dan thank you banget Cici Kecil udah Thank you. nemenin Cici kita Kecil. lembur di BitQ Pro kali ini gitu kan. Buat teman-teman yang sedang ada keperluan untuk pernikahan di masa yang akan mendatang, kalian bisa kepoin Instagramnya Cici Kecil, atau Voice Management juga ada Instagramnya nggak sih? Ada. Ada kan? Instagramnya apa sih? Instagramnya voice.management. Nah, nanti kita taruhlah linknya di bawah, gampang lah gitu. Sip. Kalau gitu, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Gua Thomas Gua Yeswa. dan Cici Kecil. Thank you so much. Kita aja yang lembur, kalian gak usah lembur. Yang penting semua terhibur. See you guys on the next episode. Dadah. Bye bye.